أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat yang begitu besar sekali dan begitu banyak sekali yang kita rasakan saat ini, hingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di majlis ya, yang insyaallah kita akan membahas ta'allamul lughatal arabiyyah, yaitu mempelajari bahasa Arab, yang biasanya kita mempelajari dari kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha, yang mana kita telah sampai jilid 1 dars 10 ya sebelumnya di Durusul Lughah. Insyaallah hari ini kita akan menambah ilmu tentang bahasa Arab dari pelajaran ilmu shorof ya. Insyaallah kita akan menggunakan kitab ilmu shorof untuk pemula ya, dari yang ditulis oleh Abu Razin dan Ummu Razin ya. Beliau adalah direktur dari program Bisa ya, yang online, yaitu bimbingan Islam dan bahasa Arab. Insyaallah kita akan belajar secara offline. Memang kalau istilahnya Durusul Lughah juga bisa kita dari pelajaran ilmu shorof ini, insyaallah nanti kita bisa aplikasikan di Durusul Lughah, yaitu kita bisa mencari mufradat yang bisa kita rubah kata-katanya itu. Karena ilmu shorof sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kata, dari satu kata bisa berubah menjadi susunan kata-kata itu. Maksudnya bukan susunan kata-kata perubahan kata tersebut gitu. Contoh seperti memukul ya, dia laki-laki memukul, dia dua laki-laki memukul, mereka laki-laki memukul, nanti seterusnya seperti domir wahumahum itu nanti itu bisa dari satu kata bisa berubah gitu, bisa memukul ataupun dipukul, ataupun kata kerja telah memukul, akan memukul gitu, atau pukulan. Nah itu adalah merupakan ilmu shorof, yaitu mempelajari perubahan kata, dari satu kata berubah menjadi kata yang lain. Jadi
kata dasarnya dia yang dilihat tuh kata dasarnya. Nanti bisa ada tambahan mim, ada contoh ada doroba ya, do, ro dan ba. Nanti bisa madrubun, ada tambahan mim dan waw. Tapi ada di situ unsur do, ro dan ba. Itu. Nah, insyaallah nanti kita akan pelajari di kitab shorof ini ya. Insyaallah ini juga karena untuk pemula insyaallah dimudahkan ya. Amin. Dan juga kalau kita online, ngikutin online ya, kita akan mempelajari kitab ini selama 8 pekan ya, atau kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan ya. Karena ini cepat sekali ya, 2 bulan itu bisa belajar satu kitab ini gitu. Itu kalau kita mengikuti secara online. Cuma memang di sana satu pertemuan itu bisa beberapa materi atau beberapa dars ya, atau kita bisa dikasih contoh pekan ini kita akan pelajari 7 dars gitu, 7 dars ya. Cuma di situ kita hanya dikasih rekaman atau rekaman terus di transit jadi ini loh, PDF gitu Pak. Translate rekaman ya. Jadi dari rekaman terus jadi tulisan gitu. Ya, paham ya? Apa itu namanya? Jadi persis dengan yang direkam itu, kata-katanya itu. Ada yang seperti jadi nanti materinya itu bisa berupa rekaman, berupa itu transit rekaman itu, sama bisa dari animasi atau seperti YouTube ya. Itu dikasih. Nah, nanti kita istilahnya suruh belajar sendiri gitu. Nah, untuk pertanyaannya nanti kita bisa di grup WhatsApp biasanya seperti itu. Jadi kita belajar materi dengan terserah waktunya, dalam 1 pekan itu dikasih 7 dars istilahnya gitu. Nah, terus kita belajar menonton atau mendengarkan atau membaca dari kitab ini atau dari penjelasan di rekaman dan YouTube, contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau nggak ada yang paham kita bisa bertanya di grup WhatsApp biasanya seperti itu. Makanya cepat dia bisa sampai 2 bulan ya mempelajari kitab ini. Insyaallah kita coba pelan-pelan aja ya, pelajari sembari kita juga mempelajari durus sulugoh gitu. Jadi contohlah kita belajar shorof berapa kali gitu, terus durus sulugoh berapa kali gitu. Sebenarnya sih sama aja gitu. Kita belajar durus sulugoh juga nanti ada ilmu shorofnya juga. Cuma kalau durus sulugoh itu nanti lebih pelan lagi dia. Gitu. Kalau ini lebih terperinci gitu istilahnya gitu. Tapi sama aja gitu. Nah, nantinya durus sulugoh itu kan banyak sekali ini ya, kata-kata baru kayak mufrodat baru ya. Terus juga bisa kita aplikasikan ke ilmu shorof ini kata-kata tersebut gitu. Nah, nanti kita bisa meneliti, oh kata ini kata dasarnya ini. Contoh kita biasanya di sulugoh tuh menemukan ya darsun ya, pelajaran ya, itu darsun ya kan, sin ya kan. Nanti kalau kita aplikasikan ke ilmu shorof, nah nanti dia itu kata kerjanya adalah darosa, yaitu mempelajari ya, betul ya. Dari pelajaran kita rubah menjadi
kata kerja menjadi mempelajari ya, mempelajari. Nah, nanti di kata kerja itu ada kita telah mempelajari atau akan mempelajari, nanti itu bisa berubah. Darosa yadrusu. Darosa telah mempelajari, yadrusu akan mempelajari. Kemudian darisun pakai alif, nah, itu adalah yang mempelajari. Seperti itu kurang lebihnya ilmu shorof itu. Kemudian insyaallah kita enaknya gimana ini, maksudnya saya mau tanya dulu logo ini mau 2 kali atau 3 kali dalam sebulan. Nah, nanti ilmu shorofnya ini 1 kali atau terus logo 2 kali, ilmu shorofnya 2 kali gitu, gimana enaknya? Karena kita juga sama mempelajari mushorof ini juga kita sama aja mempelajari kaidah bahasa Arab, Pak, dari awal lagi istilah gitu. 2 kali. Nah, nanti metodenya kita pekan ini durusul lugo, pekan depan silang aja gitu, baru mushorof gitu ya. Gimana? Nggak apa-apa. Jadi contoh ini pekan ke-4 ya, atau selang-seling aja ya. Hari ini minggu ini pekan ini ilmu shorof, insyaallah minggu depan pekan depan kita ilmu durusul lugo. Seperti itu aja ya. Terus aja ya, continue aja ya, nggak ngikutin pekanan ya, karena pekan itu bisa sampai 5 ya kan. Seperti itu aja ya. Baik ya, insyaallah kita akan selang-seling aja ya. Jadi ilmu durusul lugo, kemudian ilmu shorof. Nah, kita ditekankan di ilmu shorof ini lebih kepada hafalan ya sebenarnya ya, karena kita akan menghafal rumus-rumus atau umpamanya rumus lah. Tapi di sini namanya wazan ya. Wazan itu timbangan ya, istilah kata kayak sebuah rumus. Contoh fa, biasanya pakai fa, ain dan lam. Ini untuk rumusnya. Nah, ntar kita turunin, contohnya doroba. Nah, berarti do ini fa, ro ini berarti ain. Nah, ro-nya ini berarti ba-nya ini berarti lam. Nah, nanti kita menggunakan fa'ala, semuanya fa'ala rumusnya itu. Fa'ala berubah dari fa'ala menjadi ini. Nah, sama nanti tinggal ngikutin aja, tinggal diganti fa-nya dengan do, ro-nya diganti ainnya diganti dengan ro, lamnya diganti dengan ba gitu. Cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya. Insyaallah makanya kita lebih menghafal kepada rumus. Nah, nanti kalau kita sudah hafal rumus, kita mau ganti kata apapun kita udah bisa gitu. Tinggal aplikasi seperti itu. Baik ya, kita akan mulai dari bab 1 ya, pengantar ilmu bahasa Arab, yaitu kita mengenal ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab itu sebenarnya ada cabang lagi ya, maksudnya ada ilmu alatnya gitu, seperti nahwu dan shorof ya. Nahwu dan shorof. Nah, ini untuk yang pembukanya. Setelah kita ilmu nahwu dan ilmu shorof, nanti ada tingkatannya lagi seperti balaghah, mantik, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini ilmu yang setelah ilmu nahwu shorof ini adalah ilmu yang seperti sastra ya, contohnya gitu, lebih mendalam lagi, lebih tingkat tinggi lagi istilahnya. Kalau bahasa kitanya itu sastranya gitu loh istilahnya. Jadi memperindah kalimat ya, mempelajari keindahan kalimat gitu, tata cara penyusunannya, terus penulisannya, itu yang dipelajari di ilmu balaghah, mantik dan lain-lainnya. Kalau kita untuk mempelajari membaca kitab
insya Allah kita cukup dengan nahwu dan sorof itu. Insya Allah ilmu nahwu itu mempelajari susunan kalimat dalam bahasa Arab, ya. Nah kalau ilmu sorof adalah mempelajari katanya. Nah, kan kalau susunan kalimat itu ada beberapa kata. Nah kalau ilmu sorof itu mempelajari satu kata bisa berubah-ubah menjadi beberapa kata, gitu. Jadi sebenarnya ilmu sorof ini bagian dari ilmu nahwu. Cuma kalau kita mau memperdalam lagi, nanti kita membagi dua, ilmu nahwu dan ilmu sorof, untuk memudahkan dalam mempelajari gitu. Karena apa? Susunan kalimat adalah ilmu nahwu yang dipelajari. Nah, kalau susunan kata per katanya ada di ilmu sorof gitu. Oke. Kita tulis ya. Iya. Siap. Jadi bahasa Arab ya, cabangnya itu untuk mempelajari bahasa Arab, ulama membagi ilmu alatnya itu menjadi dua cabang ya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, ilmu nahwu itu adalah sudah tulis. Ya, sini saya jelasin ya. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa menentukan, maksudnya susunan kalimat tuh dari tata letaknya ya. Yang benar itu kata tersebut terletak di depan, di tengah, atau di akhir, seperti itu ya. Pelaku itu ditaruh di depan atau di tengah atau di akhir, contoh seperti itu. Nah itu adalah ilmu nahwu ya, dan dia juga mempelajari harokat akhir. Nah kalau kita belajar harokat akhir, berarti kita nanti mempelajari susunan kalimat. Nah, contoh alhamdulillahirabbil alamin ya. Kata alhamdu berharokat dhammah. Ya. Kita enggak semerta-merta menaruh harokat dhammah ini di sini gitu loh. Karena berarti di sini itu ada ketentuan, Pak. Nah, itu yang akan kita pelajari di ilmu nahwu. Contoh seperti alhamdu, dia ini adalah sebagai subjek kalau dalam bahasa Indonesia contohnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab subjek itu harus marfu ya, kita udah pelajari ya. Nah, marfu itu dengan doma berarti gitu, seperti itu. Nah, itu yang dipelajari di dalam ilmu nahwu. Nah, makanya dia bisa berubah menjadi innal, kalau kita biasanya pembukaan muqaddimah innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Nah, dia bisa juga fathah. Ya kan? Inilah yang dipelajari oleh ilmu nahwu. Juga bisa abda'u bil hamdi. Biasanya dalam kitab-kitab para ulama ada yang memulai dengan pujian, ya, memulai dengan pujian bil hamdi ya kan? Karena ada huruf jar.
Nah, makanya dia majrur. Nah, kita sudah belajar kan di Durusul Lugah, ya kan? Nah, kemudian paham di sini Pak, maksud saya ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari susunan kalimat ya, susunan kalimat. Jadi kalimat itu sempurna atau tidak sempurna. Nah, nanti kita pelajari di ilmu nahwu. Gitu. Apakah susunan ini sudah sempurna ataukah belum? Contoh seperti itu. Nah, kita akan memahaminya di ilmu nahwu. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu shorof. Nah, ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu kata kepada kata yang lain. Ya, contohnya hamidayah mudu hamdan. Hamidah ini artinya memuji, ya, atau ini adalah telah memuji. Kata kerja bentuk lampau, ya. Kemudian yahmadu ini akan memuji, Pak. Ya, beda kan maknanya. Kalau ini telah memuji, yang ini akan memuji. Nah, yang ini adalah pujian. Beda kan? Yang ini kata kerja, yang ini kata kerja, yang ini kata. Hanya kata, maksudnya apa ya? Seperti apa kalau di ininya masdar ya. Pujian, contohnya seperti itu, kayak apa? Itu kata, bukan kata kerja lah ya. Seperti makna gitu. Pujian atau apa? Penglihatan gitu. Terus penulisan, ya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itulah. Itu yang jelas bukan kata kerja ya. Nah, nanti kita akan mempelajari perubahan kata. Nah, ini dari ha mim dal, jadi ada ya-nya, ditambahin ya menjadi berubah maknanya. Di sini sama ha mim da, cuma di sini disukun. Nah, maknanya juga berubah. Nah, inilah yang kita pelajari dalam ilmu shorof, ya. Dia mempelajari perubahan satu kata kepada kata yang lain. Nah, kalau dalam urutannya di program yang saya dari buku ini, ya, buku ini mempelajari ilmu shorof terlebih dahulu. Baru setelah itu baru pelajari ilmu nahwu. Kalau yang dulu pernah saya ikutin dari program dari bisa itu, ya. Karena sebelum kita mempelajari ilmu nahwu, ya alangkah baiknya kita mempelajari kata-katanya dulu, ya kan? Ya, baru nanti unsur penyusun kalimatnya ya. Ya bisa subjek, predikat, objek. Nah, itu kan semua kata-kata yang tersusun. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan, Pak? Pak Mukti mungkin. Ada pertanyaan? Itu yang shorof itu pernah baca tadi ya? Hah? Pernah baca kata tahsin sama tahsinut itu apa ada kaitannya juga? Nah, contoh tahsin ya. Itu katanya itu hasana yuhassinu tahsinan. Nah, dari kata hasana, cuma dia ada tasjidnya. Hasana yuhassinu tahsinan. Contoh juga halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan itu turunan juga dari satu kata juga, yaitu halala yuhallilu. Jadi yang menghalalkan ya,
halala itu. Tahsinan, hassana itu memperbagus ya. Hassana itu memperbagus, dia telah memperbagus gitu. Kemudian yuhassinu, dia akan memperbagus. Tahsinan yaitu pembagusan. Tahsin itu makanya artinya pembagusan. Pembagusan dalam membaca Al-Quran ya kan. Kemudian tahfiz ya, tahfiz itu dari kata hafadha yuhaffidu, yaitu penjagaan. Jadi menghafal itu maknanya penjagaan ya, menjaga hafalan ya. Menghafal itu hafizun ya kan? Hafiz itu seorang hafiz. Itu kata dasarnya ha, fa, dan zo ya kan. Semua berubah-berubah aja. Ada tambahan huruf ya, ada yang tambahan huruf mim, jadi mahfud yang dihafal untuk itu. Sama ini juga hamidah yahmadu. Nabi kita SAW namanya Muhammadun. Kata dasarnya ini Pak, hamada, ha, mim, dan dal. Maka arti dari Muhammadun itu orang yang terpuji. Itu. Ada juga Mahmudun, sama Pak Mahmud contoh itu. Mahmudun ya, orang yang dipuji. Kata dasarnya juga ha, mim, dan dal. Dan nanti kita akan pelajari itu Pak di ilmu shorof itu. Kenapa dia bisa jadi Mahmud? Kenapa dia jadi Muhammad? Kenapa dia jadi Hamidun? Ya, Hamidun itu orang yang memuji. Hamid, ha ada alif, kemudian mim dan dal. Hamid, ya kayak di Durusulullah ada kan namanya Hamid, Hamidun ya. Hamidun. Nah, itu kata dasarnya sama. Hamid, hamim, dan dal. Itu artinya orang yang memuji. Bukan nama orang. Ya, biasa dijadiin nama orang kan. Cuma kalau secara makna kita artikan itu orang yang memuji. Nah, Mahmudun itu orang yang dipuji. Ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Orang memuji itu aktif. Kalau yang dipuji itu berarti pasif. Nah, bagaimana kita merubah itu semua? Itu semua menggunakan rumus atau wazan. Kalau dalam ilmunya, kalau kita dalam pelajaran di sini menggunakan wazan. Wazan itu timbangan. Timbangan itu maksudnya contoh fa'ilayah, fa'alu, fa'lan. Itu. Nah, ha itu fa-nya, mim itu ainnya, dal itu lamnya. Nanti kita menggunakan itu, menggunakan fa, ain, dan lam untuk wazannya atau timbangannya. Seperti itu. Paham nggak? Ya, kita intinya ilmu shorof itu mempelajari perubahan bentuk kata dari satu kata kepada kata yang lainnya. Itu. Ringkasnya aja seperti itu gitu. Nanti kita akan memahaminya sendiri. Baik ya, kita masuk lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu ini hanya pengantar saja ya, untuk kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu untuk kita mempelajari atau menguasai ilmu bahasa Arab, kuncinya ini, dua ini, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Pembukanya ya ini. Nanti kalau kita udah paham ilmu nahwu dan ilmu shorof, kita akan tahu membaca kitab yang gundul atau nggak ada titiknya pun kita bisa tahu. Gitu. Yang kita baca di Durusulullah udah ada nahwu ya? Ada beberapa nahwu ya. Contoh kayak huruf jar. Setelah huruf jar itu majrur, ya kan? Itu ilmu nahwu. Susunan kata.
setelah huruf jar dia harus majrur. Susunan kan? Fil masjidi. Ya, contoh ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada. Setelah pelajari di awal kalimat lillahi, lillahi jar dan huruf jar dan isim setelahnya menjadi majrur. Ya, lillahi. Kemudian innal hamda. Nah, kalau innal hamda kita inna itu belum pelajari, inna. Al abda'u juga belum pelajari. Abda'u itu fi'il ya. Intinya itu. Yang ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk penyusunan kalimat dalam bahasa Arab dia mempunyai 3 unsur. Unsur penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Kalau gampang ya, kalau ilmu nahwu itu dalam bahasa Inggris tuh grammarnya. Bahasa Indonesia itu apa ya? SPOK itu ilmu nahwu. Unsur penyusun susunan, mempelajari susunan kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada apa? Verb ya, kata kerja. Kemudian plus ing biasanya ya. Plus ing, kemudian ya macam-macam lah. Kita pernah belajar bahasa Inggris ya, pasti pernah aja ya. Nah itu namanya grammar dia. Kalau ilmu nahwunya itu grammarnya gitu. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? SPOK itu namanya apa? Enggak, maksudnya ilmunya namanya apa? Penyusun kalimat kali ya dalam bahasa Indonesia gitu. Ya itulah. Pokoknya itu ilmu nahwu lah, gampangannya gitu. Nah, kita sekarang pelajari unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah fi'il. Yang kedua ada isim. Dan yang ketiga ada huruf atau harf. Nah, dalam bahasa Arab semua kalimat dalam bahasa Arab, baik itu di Al-Quran, di kitab-kitab ulama, hadis Nabi SAW, itu kalau kita bedah gitu ya, nah nanti kita akan menentukan apakah dia itu fi'il, apakah isim atau huruf. Jadi unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ada 3, kalau nggak fi'il, isim, ya huruf. Contoh tadi apa? Abada. Contoh gini. Jalasa Zaidun fil masjid. Ya. Nah, kita di sini Zaid telah duduk di dalam masjid, ya.
Ini artinya Zaid telah duduk di dalam masjid. Ini kan susunan kalimat sempurna ya. Ini kan susunan kalimat sempurna, ada pelaku, ada kata kerja, dan ada juga keterangan tempat. Ya. Ini pelakunya, ini kata kerjanya, ini keterangan tempatnya. Ya enggak? Nah, dari kata ini kita bisa menentukan, oh, dari kalimat ini terdiri dari tiga susunan penyusun kalimat dalam bahasa Arab, yaitu fiil, isim, dan huruf. Nah, ini adalah fiil, ini adalah isim, nah ini adalah huruf. Kemudian ini isim lagi. Sama. Bisa juga dia itu berupa fiil dan isim, bisa juga berupa fiil, isim, huruf, bisa juga isim dan isim. Gitu. Dalam satu kalimat bisa juga fiil dan huruf, isim dan isim, fiil dan isim, kemudian huruf, kemudian isim dan huruf juga bisa. Jadi pokoknya di dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab nanti kita akan bisa menentukan ada fiil, ada isim, ada huruf. Nah, nanti kita pelajari satu-satu, apa itu fiil, apa itu isim, apa itu huruf. Gitu. Ini isim, ini fiil, ini huruf, ya kan? Ini juga isim. Dan nanti di Al-Quran juga sama, Pak. Contoh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu isim. Lillah itu huruf dan isim. Ya. Rabbi itu isim. Al-alamin juga isim. Isim. Fiil enggak ada. Ya kan? Bisa juga seperti itu. Berarti harus tiga ya? Hah? Enggak harus ini. Nanti kita ada rumusnya juga. Gitu. Maksud saya itu di dalam Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi itu unsur penyusunan kalimat itu ya pasti ada isim, ada fiil, ada huruf. Baik dia itu isim dengan isim atau fiil dengan isim ataupun fiil, isim, kemudian huruf. Bisa juga. Intinya nanti kita pelajari apa itu fiil, apa itu isim, apa itu huruf. Intinya itu. Bisa juga isimnya aja, bisa juga isim dan huruf. Intinya sih itu aja. Maksudnya contoh gini, kita dikasih soal. Coba antum tentukan surat, contoh surat pendek lah, surat Al-Ikhlas itu. Tentukan mana isim, mana fiil, mana huruf. Gitu. Kan kita belum belajar nih, kita nggak bakalan tahu kan. Contoh, qul huwallahu ahad. Qul itu apa? Isim, fiil, apa huruf? Fiil, ya kan? Fiil amr, itu kan. Huwa itu apa? Isim kan? Isim domir. Allah juga apa? Isim. Maksudnya itu. Contoh, tentukan isim, fiil atau huruf dalam surat An-Nas, gitu kan. Udah hanya kita tentukan aja, ini fiil, ini isim, ini huruf. Nah, itu dasarnya ilmu bahasa Arab, Pak. Gitu. Kita menentukan suatu kata itu fiil atau isim atau huruf saja ada ilmunya gitu. Nggak serta-merta kita harus kita menaruh isim di sini, nggak juga gitu. Bisa juga kita menaruh fiil di awal, kita menaruh isim di awal, bisa juga huruf juga di awal. Itu. Nah, kalau itu namanya nanti kita pelajari ilmu nahwu. Gitu. Yang jadi penekanan di sini adalah unsurnya, unsurnya dalam suatu kalimat, ya, unsur suatu kata. Gitu. Baik ya. Udah ditulis, silakan. Apa-apa.
tulis dulu, baru nanti kita pelajari satu per satu. Oh ya, ini lupa kita jelaskan bahwasanya fi'il itu adalah kata kerja ya. Kata kerja, sedangkan isim adalah kata benda. Atau huruf itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang memiliki makna. Baik satu huruf, dua atau tiga huruf. Ya. Fi'lun. Hah? Sukun. Fi'lun. Susah kita bacanya fi'li gitu ya. Fi'li, fi'il, fi'il. Fi'li. Hah? Contoh fi'il. Jalasa ya. Jalasa Zaidun fil masjid ya. Jalasa itu contoh fi'il ya. Zaidun itu contoh isim. Nah, ila itu contoh apa? Huruf ya. Huruf itu bisa satu huruf ya Pak. Bisa contoh waw. Waw itu artinya dan, gitu kan. Bisa juga dua huruf. Atau contohnya fi ya. Fi. Au itu hamzah dan waw itu artinya atau. Bisa juga tiga huruf seperti ini, ila ya, alif, lam dan ya. Harfun, harf ya, sama ya. Sudah tulis Pak. Kita belajar fi'il ya. Menulis dan hafalan Pak. Menulis itu biar kita sembari menghafal gitu. Biasanya seperti itu kalau prakteknya ya. Contoh Bapak nulis huwa huma hum. Oh belum. Huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah itu tahu kan, dari alif sampai ya, itu semua huruf hijaiyah namanya huruf dalam harf ya, huruf hijaiyah yang memiliki makna, baik itu satu huruf ataupun dua huruf
ataupun 3 huruf. Kalau 1 huruf apa? Waw. Wa kan artinya dan. 2 huruf au. Maksimal 3 huruf. Maksimal 3 huruf. Lebih dari itu. Ya, sudah. Kita pelajari fiil ya. Fiil atau kata kerja ya. Ya gampangannya itu aja sih sebenarnya. Fiil itu adalah kata kerja ya. Kata kerja ya. Kata kerja itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada bentuk lampau, bentuk yang sekarang, bentuk yang akan ya. Kemudian juga kata kerja perintah ya. Dalam bahasa Arab tuh ada 3. Yang pertama fil madi atau dan nanti saya kasih ini dah linknya ya. Biasanya ada diktatnya ya, bisa di download nanti. Insyaallah saya cariin buat mempermudah pelajari itu. Ini kan maksudnya buku ini versi PDF nya gitu, e-booknya ya, ada e-book. Terus saya cari. Biasanya kalau nggak salah Mas Bagus yang belajar deh. Terus saya tanya deh. Atau juga bisa nonton di YouTube ya, tuh cari aja di situ bisa. Nah banyak itu, ada tadi yang saya bilang ada ilmu nahwu itu apa, ilmu shorof itu apa, kemudian unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Sama, nanti ada lagi turunannya, ada lagi nanti kita pelajari. Ijlis untuk antum, ijlisa untuk antuma, ijlisu untuk antum. Nggak, kalau dia nggak pakai huwa, dia nggak ada domir huwa. Kalau untuk kata kerja perintah, dia untuk kata kerja ganti orang kedua. Kita memerintahkan orang kedua yang lawan bicara. Sudah. Jamnya mati lagi. Hah? Oh, baterainya.
Jadi ini kita sama aja belajar dari awal lagi Pak gitu. Nggak apa-apa ya. Wah iya. Sama di Durus Logo juga ada kan? Saya ajarin ini dulu kan awal. Karena ini penting gitu. Dasarnya bahasa Arab itu yaitu fiil, isim dan huruf itu. Jadi itu ya. Nah, fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Itu kata kerja fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Ya. Fi'il madi adalah kata kerja bentuk lampau, Pak. Bentuk lampau atau telah berlalu, telah terjadi. Ya. Jadi benar-benar contoh jalasa itu artinya duduk. Nah, kalau kita berbentuk lampau berarti telah duduk. Ya. Ya udah telah duduk berarti. Ya. Gitu. Kalau fi'il mudhari nah dia adalah bentuk kata kerja bentuk sekarang atau akan. Bisa jadi belum, bisa jadi sedang berlangsung. Sedang berlangsung ya. Sekarang itu sedang berlangsung. Nah, ya contohnya aja yajlisu. Nah, sedang atau akan duduk. Ya bisa sekarang ini lagi duduk ya kayak Bapak sedang duduk. Ya kan? Belum bisa jadi akan duduk gitu. Jadi bisa akan itu belum terjadi tapi sudah atau akan berarti ya belum terjadi akan terjadi gitu. Nah ini kemudian yajlisu kemudian fi'il amr ya. Fi'il amr adalah kata kerja bentuk perintah. Nah dia contohnya adalah ijlis, duduklah, kan memerintahkan berarti ya, duduklah gitu. Nah ini semua unsurnya sama, jim, lam, dan sin. Tinggal kita rubah aja, tambahin ya, tinggal tambahin alif. Nah itu nanti kita pelajari jalasa, yajlisu, ijlis itu. Nanti kita hafal gitu Pak. Kita nggak menghafal kata ininya, kita menghafal tuh menggunakan fa'ala, yaf'ilu, if'il gitu. Kata lain? Oh, contoh lain ada zahaba ya. Zahaba apa? Yang kita pelajari di Duslugo apa? Khoroja. Ada khoroja. Ada khoroja kan? Khoroja yakhruju. Khorojanya bentuk lampau, yakhruju bentuk mudhari, ukhruj bentuk amr. Nah itu nanti kita cuma menggunakan nggak ikhrij gitu ya. Nah itu kan nanti ada rumusnya gitu. Nah, rumusnya sebenarnya dari sini Pak, dari kamus sebenarnya. Kita menentukannya itu dari kamus. Biasanya di kamus itu tulisannya kita kayak contoh mencari kata jim dan lam dan jalasa ya. Berarti kita nanti di kamus tuh ada kayak di bahasa Indonesia itu abjadnya ya, a, b, c. Nah nanti kita cari dulu jim, lam, sin di atas pojokannya itu yang sebelum di bawah katanya itu, di atas kata-katanya itu di kamus ada. Nah nanti dia tulisannya hanya begini, jalasa. Nah ya jelisu ini maksudnya ininya kasroh gitu, atau enggak begini, kode doang gitu, kode doang. Dia depannya di kamus tuh ada ininya ya, ininya tertulis. Nah kalau yang ini pundorinya itu nulisnya cuma kalau enggak kasroh di bawah,
fathah di atas ya dhammah. Berarti nanti di sininya itu jala. Kalau ada tulisan ini begini sama kasroh, berarti nanti dia jalasa ya jelisu. Itu. Nah baru di bawahnya itu ini juga ada rumusnya. Menentukan fil amr tuh nanti ada rumusnya. Nanti kita pelajari di beda. Nah nanti dihafal itu Pak. Nanti ya. Insyaallah. Yang penting paham dulu. Sebenarnya ada lagi, yaitu kata kerja larangan sebenarnya. Cuma kata kerja larangan ini sama dengan kata kerja perintah. Ya. Masuknya dalam kata kerja perintah. Nah, dia rumusnya itu dari fi'il mudhari, Pak. Itu. Namanya fi'il nahyi ya. Fi'il nahyi itu larangan, kata kerja larangan. Sebenarnya ada. Nah, nanti kita pelajari ya. Cuma secara umumnya fi'il itu terbagi menjadi 3, Pak. Nanti ada fi'il nahyi ya. Tambahan gitu ya, fi'il nahyi atau an-nah. Itu larangan. Berarti di sini la tajlis. La tajlis. Berarti kalau larangan gimana, Pak? Artinya? Jangan duduk. Bukan tidak duduk. Kan larangan. Kalau tidak duduk itu berarti peniadaan, penafian. Ya. La tajlis. Itu juga nanti ada rumusnya. Ya boleh ditulislah. Fil amr, fil madi, fil mudhari, fil amr dan fil nahyi. Boleh tulis nggak apa-apa. Buat kita bahwasanya sebenarnya dibagi 3. Cuma nanti turunan dari fil mudhari ini ada kata larangan. Gitu. Karena dia larangan, nah bentuknya itu belum melakukan. Ada pertanyaan? Yang fil amr tadi misalnya dengan kata idris, berarti dia tidak boleh menggunakan rumus yang ujus itu misalnya. Enggak bisa, karena dia nanti rumusnya dari fi'il mudhari, Pak. Itu tadi yang di kamus itu ada gituan kasroh ya. Nah, kalau ijlis nanti ada rumusnya. Oh, fi'il amrnya berarti harus yajlisu contoh gitu ya. Berarti fi'il amrnya harus ijlis. Karena dia sesuai rumus. Kalau yang sesuai kata itu fi'il madinya aja yang kata dasarnya itu fi'il madi sebenarnya. Dari fi'il madi itu jadi fi'il mudhari. Gitu. Nah, caranya kita menghafal berarti ya. Menghafal fi'il mudhari'nya. Menghafal fi'il mudhari'nya. Dari kamus. Ya kan? Dari kamus. Ya nanti kita paham sendiri jalan. Hah? Kata kerja ini harus hubungannya ini. Iya. Kamus bahasa Arab banyak, Pak. Yang gede, mau yang tipis, mau yang apa? Arab Indonesia. Yang ya kalau kita mempelajari bahasa Inggris pasti kita punya kamus dong. Iya kayak gitu. Kayak nyarinya sama kayak kita nyari kamus bahasa Inggris lah ya. Kan bahasa Inggris juga kamusnya ada yang tebel, ada yang lengkap, ada yang tipis, ada yang sedang lah, ada yang tipis juga ada kan.
Sama bahasa Arab juga kamusnya juga ada yang tebal. Kalau pelajar di Indonesia biasanya menggunakan yang lengkap tuh Al-Munawwir, kamus Al-Munawwir. Dia tebal kayak Al-Quran terjemah itu dari Menak itu, dari Depak segini. Itu lumayan lengkap itu. Para santri-santri biasanya pakai itu. Aplikasi sudah ada. Aplikasi ada. Aplikasi udah ada. Contoh jalasa ya jelisu langsung keluar gitu. Tulis saya jalasa gitu. Jalasa. Langsung keluar dia jalasa ya jelisu. Terus kata turunannya majlis, ijlis ada. Tapi kita harus tahu tulisannya. Nah, Kayak gini. dan nanti kita Tulisannya salah. memahaminya gimana gitu. Seperti itu. Yang penting kita sekarang ini ya tahu lah, fiil itu dibagi menjadi 3 atau 4 lah gitu. 4 lah biasanya gitu. Ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, dan fiil nahyi. Nanti ini perubahannya menggunakan rumus gitu. Jalasa yajlisu, ijlis, la tajlis, itu semua ada rumusnya gitu. Yang penting kita hafal fiil madinya. Ya, jalasa itu duduk, kemudian nanti kita hanya menghafal itunya aja Pak. Maksudnya kita yang penting hafal mufrodatnya, kata dasarnya, jalasa, kemudian khoroja. Nanti kan khoroja ya khruju, ukhruj, la takhruj. Tinggal gitu-gitu aja. Seperti itu ya. Ya ini kita baru mempelajari fi'il ya. Insyaallah selanjutnya kita masih di fi'il, yaitu tanda fi'il ya, tanda fi'il. Karena waktunya udah siang ya. Kita ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya, jelas itu. Intinya seperti itu ya. Tadi kita sudah mempelajari cabang ilmu bahasa Arab, itu nahwu dan shorof. Apa itu ilmu nahwu, Pak? Ilmu nahwu apa? Susunan kalimat. Baik secara harokat akhir ya. Kemudian secara letak. Ya. Letaknya itu maksudnya di depan, di tengah, apa di belakang gitu. Kalau harokat yang pastilah, harokat. Kemudian apa ilmu shorof apa? Salah. Perubahan kata. Ilmu shorof itu mempelajari perubahan kata dari satu kata menjadi kepada kata yang kebentuk yang lain gitu. Simpelnya gitu aja. Ilmu nahwu mempelajari susunan kalimat, yaitu harokat akhir lah. Mempelajari harokat akhir dari suatu kalimat atau suatu kata. Nah, ilmu shorof adalah perubahan bentuk kata. Udah, itu aja. Nah, kemudian apa? Unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Apa aja? Sama huruf. Fi'il apa? Kerja. Isim atau benda. Nama boleh ya, nama orang. Dan huruf itu apa? Huruf hijai yang punya makna. Taib. Ya, mudah-mudahan terus istiqomah ya, pelajari ya bahasa Arab ini. Jangan apa, bisa juga kita pelajari bahasa Arab ini nggak cuma satu guru saja ya. Huruf jar itu ada 9 itu yang kemarin kita pelajari. Nah itu nanti huruf itu juga ada pembahasannya ya. Ya, macam-macam dia, ada huruf jar, ada huruf
yang membuat menjadi mansub, majrur dan macam-macam ya. Ya, dalam bahasa Arab juga kita untuk mempelajarinya nggak cuma satu guru juga nggak masalah gitu, atau nggak mesti kita belajar satu guru. Kadang-kadang kita perlu juga gitu second opinion gitu kalau bahasanya gitu. Maksudnya mungkin penjelasan saya kurang berkena di pemahaman, belum bisa dipahami dengan pemikiran Bapak. Mungkin di guru yang lain lebih memahami di pikiran Bapak. Tapi semua tujuannya sama gitu. Nah, nanti kita akan mengaplikasikannya, maksudnya menemukannya. Oh, maksud penjelasan Ustadz ini ketemu dengan Ustadz ini, oh maksudnya di sini gitu. Maksudnya seperti itu kalau kita mempelajari, maksudnya ada second opinion gitu. Dalam penjelasan berbeda tapi oh maksudnya sama. Nanti akan kita menemukan seperti itu. Atau bisa juga yang kita penjelasan di sini salah gitu, maksudnya salah di sana dibenarin. Bisa juga seperti itu. Saya salah menyampaikan, nah Bapak belajar lagi dengan ustadz yang lain lebih paham mungkin. Nah, tapi nanti Bapak lebih jadi paham gitu. Di saya salah, di ustadz yang lain benar. Nanti Bapak lebih paham gitu. Oh, yang benar seperti ini gitu. Jadi yang kemarin itu salah, jadi paham sendiri gitu. Seperti itu ya. Nggak masalah. Bisa juga dengan online atau offline sama. Jadi kuncinya sebenarnya istiqomah aja gitu. Mau kita bisa mau enggak, terus saya belajar gitu. Ya. Cukupkan kalau nggak ada pertanyaan. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.